Di sini saya akan bertanya kepada kakak mengenai kegiatan pendahuluan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya bahwa jika kita lihat dari kegiatan pendahuluan pada modul ajar yang dibuat oleh guru yang nanti akan kita taruh kepada siswa untuk kita tuangkan kepada siswa bahwa dalam kegiatan pendahuluan itu terdapat 4 opsi yakni orientasi, apersepsi, motivasi serta pemberi acuan. Kalau misalnya kita lihat dari apersepsi itu adalah kegiatan pendahuluan yang paling awal karena guru melakukan yang namanya memberi salam. Guru memberi salam, mengecek kehadiran, serta menanyakan kabar dari siswa. Setelah itu, guru masuk ke dalam ranah orientasi. Jadi orientasi ini guru menanyakan terkait dengan materi pemantik atau materi-materi seputar bukan materi sih tapi ke arah pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada para siswa terkait dengan materi yang akan dibawa oleh guru pada kesempatan hari ini yang sesuai dengan bab dalam capaian pembelajaran. Nah, jika sudah dibuat pertanyaan pemantik, selanjutnya guru akan masuk ke dalam ranah motivasi, di mana motivasi ini guru melakukan menaikkan kembali kepada siswa-siswanya terkait dengan kabar mereka serta pemahaman materi-materi sebelumnya yang telah diajari oleh guru. Setelah itu baru guru masuk dalam pemberi acuan, di mana pemberi acuan ini guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah dia buat sehingga arah dari kegiatan pembelajaran pada hari itu dapat berjalan sesuai dengan alur tujuan pembelajaran serta ketercapaian kriteria dari tujuan pembelajaran seperti itu dan terdapat dalam kegiatan pendahuluan yang telah dibuat oleh guru kepada siswa. Baik, terima kasih kepada kakak. Di sini saya akan bertanya lagi mengenai kegiatan inti dari seluruh modul. Baik, terima kasih. Kalau dilihat dari kegiatan inti, kegiatan inti ini dari modul aja atau dalam rancangan yang dibuat oleh para guru itu memiliki beberapa aspek yang berbeda-beda tergantung dengan model pembelajaran yang dibuat oleh guru aja. Kayak misalnya guru tersebut itu membuat bukan membuat tapi dalam kegiatan itu model pembelajaran yang digunakan itu problem based learning ataupun project based learning ataupun discovery learning, maka guru tersebut harus mengikuti dari sintak-sintak pada model pembelajaran tersebut. Nah, di sini mungkin kakak akan menjelaskan terkait dengan yang digunakan model pembelajaran discovery learning, di mana dalam discovery learning itu sintaks-sintak kita dapat 6 sintaks, di mana sintaks pertama itu memberi rangsangan, yang kedua itu mengidentifikasi masalah, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat mengolah data, yang kelima merancang data, dan yang keenam menarik kesimpulan. Dan dimana kalau dilihat ya, tiga inti yang pertama atau memberikan rangsangan bahwa guru itu dia memberikan video atau dia menanyakan suatu video ataupun dia memberikan atau dia membuka otak siswa dengan menanyakan materi seputar dengan materi yang harus dia bawa pada kesempatan hari ini, sehingga para siswa itu dia dapat tahu terkait bahwa oh materi itu akan kesini atau materi yang akan dipelajari itu akan kesini, dan dari situ langsung muncul ke dalam um, sintaks kedua yakni mengidentifikasi masalah, di mana pada sintaks kedua ini guru setelah menanyakan video-videonya, guru menyuruh para siswa untuk mencari-cari informasi-informasi seputar masalah dalam materi yang akan diajari pada kesempatan kali itu yang sesuai dengan tayangan video ataupun yang terdapat dalam buku-buku yang ada. Dan kalau sudah, maka kita masuk dalam sintaks ketiga yakni mengumpulkan data. Nah, otomatis kalau misalnya para siswa itu sudah mengidentifikasi masalah dari berbagai sumber yang didapat ataupun setelah dia menonton video, dia akan mengumpulkan data-data tersebut dari berbagai website ataupun dari berbagai lembaran-lembaran ataupun dari berbagai materi yang dia dapati dari atau yang telah dicurahkan oleh para gurunya sesuai dengan apa yang disuruh gurunya. Dan ketika dia sudah masuk dalam sintaks ketiga, maka dia masuk dalam sintaks keempat yakni mengumpulkan. Nah, jadi setelah dia melakukan mengumpulkan data-data, maka dia akan masuk dalam sintaks keempat pada discovery learning yakni mengolah data. Nah, dari mengolah data itu setelah para siswa dia mengumpulkan data-data dari berbagai website ataupun dari berbagai buku, kamus ataupun dari lagi dari buku-buku yang telah dia pelajari, maka selanjutnya tahapan yang akan dilakukan adalah mengumpulkan data tersebut menjadi satu dan akan siap dia untuk mempresentasikan hasil tersebut. Nah, kalau sudah, maka kita akan masuk ke dalam pembuktian. Nah, maksud pembuktian tadi itu adalah kita mempresentasikan hasil kerja kita dan dari orang-orang lain atau dari murid-murid lain itu dia mempresentasikan hasil tersebut sehingga ada yang namanya
timbal balik antara orang tersebut dengan siswa tersebut dengan siswa lain seperti itu. Dan yang terakhir yakni menarik kesimpulan. Kalau menarik kesimpulan itu yakni para siswa setelah dia mempelajari hal tersebut, dia memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran pada hari itu. Maaf, bukan pembelajaran tapi terkait dengan presentasi yang telah dia curahkan. Dan maaf agak sedikit terlewat bahwa for information saja teman-teman, bahwa dalam pengerjaan atau kita melihat ya di sana sebelum kita masuk dalam kegiatan ini, sebelum seorang guru itu dia mau melakukan pembelajaran, mungkin dia akan ada yang namanya menggunakan metode pembelajaran. Dan metode pembelajaran itu ada dibagi menjadi berbagai macam, dan mungkin jika guru tersebut mau, maka dia menggunakan metode diskusi. Nah, dari diskusi kelompok inilah yang masuk dalam tahapan kegiatan inti tadi, yakni penggunaan sintaks-sintaks pada pembelajaran. Dan di akhir dari sintaks diskusi tadi yakni menarik kesimpulan, yang dimana guru dan para siswa untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah mereka sampaikan atas presentasi tersebut. Baik, terima kasih kepada kakak, dan di sini saya akan bertanya kembali tentang kegiatan penutup. Baik, kalau kegiatan penutup sendiri itu sebenarnya kalau dalam pembelajaran tidak terlalu banyak, hanya beberapa poin saja. Makanya kalau dalam belajar itu hanya ditaruh 5 menit sebagai waktu dalam pelaksanaan hal tersebut, sehingga pembelajaran itu tidak terlalu lama dan mungkin anak-anak bisa langsung cepat pulang. Dan dimana kalau dalam kegiatan terakhir atau kegiatan penutup itu, yang pertama tuh guru bersama murid mereka melakukan yang namanya refleksi atas pembelajaran hari itu, hari itu atau hari inilah seperti itu. Jadi mereka melakukan refleksi terkait dengan materi yang telah disampaikan atau materi yang telah mereka pelajari. Kalau sudah refleksi yang disampaikan, maka selanjutnya yakni kesimpulan atas materi yang telah disampaikan. Dan kesimpulan ini sebenarnya lebih ke arah ranah siswa. Jadi panca nanti kalau misalnya mau taruh video, kalau mau taruh video nanti bagian kesimpulan itu hanya diperuntukkan kepada para siswa yang mendominasi. Jadi siswa yang mendominasi bagian kesimpulan serta refleksinya. Sedangkan pada guru hanya kayak menguatkan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan serta memberikan refleksi yang nantinya juga akan mendorong para siswa untuk jauh lebih bersemangat untuk mempelajari materi-materi di hari-hari berikutnya yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Kalau sudah ya berarti kita tutup dengan doa. Sebenarnya ini kembali lagi kepada gurunya, soalnya separuh tuh sebagian guru ada yang memberikan yang namanya tugas. Tapi kalau tidak ada, berarti kita tutup dengan doa dan pulang. Selesai. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada kakak yang telah menjelaskan sedikit yang saya tanyakan dalam kegiatan dan tugas saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Putra Purnama Tuarita. Saya dari program studi pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Di sini saya ingin mewawancarai kakak selaku kakak angkatan. Perkenalkan nama kakak. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Israf Ismail, angkatan 2023. Baik, di sini saya akan bertanya kepada kakak, bagaimana yang dilakukan oleh seorang guru ketika sedang melakukan kegiatan apa saja. Yang pertama kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ya, terima kasih. Jadi menurut kakak dalam yang dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama di kegiatan pendahuluan. Jadi di kegiatan pendahuluan adalah yang pertama guru memberikan salam dan menyapa peserta didik ketika masuk kelas. Nah, setelah itu adalah guru mengecek kehadiran siswa dengan absensi. Kemudian setelah melakukan absensi dan mengecek kehadiran siswa adalah berdoa bersama, di mana guru meminta salah satu atau ketua kelas untuk memimpin doa. Setelah itu guru mengecek kesiapan mental siswa terkait dengan pembelajaran, mempersiapkan alat-alat pembelajaran, kemudian menanyakan materi lalu yang sudah dipelajari. Setelah melakukan tersebut, guru melakukan persepsi baik melalui video, misalnya gambar maupun pertanyaan pemantik untuk bagaimana merangsang atau
menumbuhkan pengetahuan awal siswa terkait materi yang dipelajari. Nah, setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar supaya siswa dapat memahami tujuan daripada pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini. Jadi itu kegiatan pendahuluan. Sedangkan di kegiatan inti adalah guru membagikan tugas dalam berupa kelompok, baik itu kelompok maupun individu, itu adalah ke masing-masing daripada seorang guru. Setelah pemberian tugas, kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi ataupun data-data terkait tugas yang diberikan. Kalau misalnya tugasnya video, berarti pengamatan video. Kalau tugasnya studi kasus, berarti siswa mengerjakan kasus tersebut. Setelah mengerjakan tugas tersebut, mengumpulkan informasi, kemudian siswa mempresentasikan tugas tersebut. Setelah mempresentasikan tugas, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Nah, setelah diskusi sesi tanya jawab berakhir, siswa mengumpulkan tugas tersebut. Nah, itu kegiatan inti. Kalau misalnya di kegiatan penutup adalah yang pertama, guru kembali menjelaskan atau menguatkan pemahaman siswa terkait materi yang dipelajari supaya siswa dapat memahami materi yang dipelajari. Setelah itu adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan kesimpulan atau manfaat apa yang dipelajari dari materi tersebut. Nah, setelah itu adalah guru memberikan motivasi atau semangat dan penanaman nilai untuk mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa supaya siswa dapat memahami betul bagaimana apa yang harus dilakukan ketika sudah mempelajari materi tersebut. Setelah itu guru menutup pembelajaran dengan memberikan salam, kemudian lalu meninggalkan kelas. Nah, itu yang dilakukan oleh kegiatan guru dalam proses pembelajaran, baik kegiatan inti, baik kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup, seperti itu. Baik, terima kasih kepada kakak yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.